Tanggal 10 Agustus tahun 1945. Pagi yang cerah dan tenang membantu kelompok apostolik dalam mendaki bukit-bukit yang terbentang ke arah barat, yakni menuju laut. Kita melakukan hal yang tepat dengan tiba di pegunungan ketika hari masih pagi. Kita tidak akan dapat bertahan di dataran di bawah terik seperti ini. Teduh dan sejuk di sini. Aku merasa kasihan kepada mereka yang mengikuti jalan Romawi. Oke-oke saja pada musim dingin, tentunya, kata Matius. Sesudah bukit-bukit ini kita akan mendapati angin dari laut. Itu selalu meredakan udara, kata Yesus. Kita akan makan di puncak. Kali lalu sungguh indah. Dan dari sini pastilah jauh lebih indah sebab kita lebih dekat dengan Gunung Karmel dan dengan laut, tambah Yakobus Alfeus. Tanah air kita sungguh indah, seru Andreas. Ya. Segalanya ada, pegunungan berselimutkan salju, bukit-bukit, danau-danau dan sungai-sungai yang indah, segala macam pepohonan, dan ada juga laut. Sungguh suatu negeri elok yang dielu-elukan oleh para pemazmur, para nabi kita. Para ksatria besar dan penyair kita, kata Thaddeus. Ulangilah sebagian darinya, sebab kau tahu begitu banyak hal, kata Yakobus Zebedes. Dengan keindahan Firdaus ia membentuk tanah Yudas. Dengan senyum para malaikatnya ia menghiasi tanah Naftali. Dan dengan sungai-sungai dari madu surgawi ia memberi rasa pada buah-buah tanahnya. Seluruh ciptaan tercermin dalam dirimu, ya permata Allah, yang dianugerahkan oleh Allah kepada umatnya yang kudus. Oh tanah yang berbahagia, keindahanmu adalah bagi hati anak-anakmu. Lebih manis dari anggur subur yang masak di sisi-sisi bukitmu. Lebih nikmat dari susu yang memenuhi ambing domba-domba betinamu. Lebih memabukkan dari madu dengan rasa bunga-bungaan yang menghiasimu. Langit turun untuk menjadi sebuah sungai yang menyatukan dua permata, dengan membentuk medali dan ikat pinggang pada gaun hijaumu. Yordan menyanyi, satu dari lautanmu tersenyum, sementara yang lainnya mengingatkan manusia bahwa Allah penuh ketakjuban. Dan di senja hari bukit-bukit seolah menari bagai para gadis yang riang di padang, dan di saat fajar yang bak malaikat pegununganmu berdoa atau memadahkan haleluya. Dalam semarak matahari, atau menyembah kuasamu dengan bintang-bintang. Allah yang maha tinggi, engkau tidak melingkungi kami dalam batas-batas yang sempit, melainkan engkau memberikan kepada kami lautan terbuka untuk mewartakan kepada kami bahwa dunia adalah milik kami. Bagus, sangat indah. Aku hanya pernah berada di danau dan Yerusalem, selama bertahun-tahun aku tidak melihat manapun lainnya. Sejauh ini aku mengenal hanya Palestina, tetapi aku yakin bahwa tidak ada yang terlebih indah di dunia, kata Petrus penuh kebanggaan nasionalis. Maria mengatakan padaku bahwa lembah Nil juga indah, kata Yohanes. Dan laki-laki yang dari Endor berbicara mengenai Siprus seolah itu adalah Firdaus, tambah Simon. Tetapi tanah kita, dan semua rasul terkecuali Iskariot dan Thomas, yang ada bersama Yesus sedikit lebih di depan yang lain-lainnya, melanjutkan pembicaraan dengan memuji keindahan Palestina. Para perempuan adalah yang terakhir tiba, sebab mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak memungut benih-benih bunga-bungaan untuk ditebarkan di kebun-kebun mereka, juga sebab bunga-bungaan itu sungguh indah yang akan menjadi kenangan perjalanan mereka. Beberapa elang, aku pikir itu adalah elang laut atau burung hering, terbang dalam lingkaran-lingkaran besar di atas puncak-puncak bukit, dengan sesekali menukik untuk mencari mangsa. Dan dua burung hering mulai berkelahi, saling menyerang satu sama lain dengan gerakan-gerakan tangkas di udara. Keduanya kehilangan bulu-bulu mereka di setiap serangan, suatu duel yang indah namun sengit yang berakhir dengan terbang perginya pihak yang kalah, yang mungkin undur diri untuk mati di suatu puncak gunung terpencil. Setidaknya, itulah apa yang dipikirkan semua orang, dengan menilai terbangnya yang susah payah, seolah burung itu hendak mati. Ketamakan itu tidak ada gunanya, komentar Thomas. Ketamakan dan kedegilan selalu berakibat masalah. Juga mereka bertiga itu kemarin. Kerahiman abadi, betapa takdir yang mengerikan, kata Matius. Apakah mereka tidak akan pernah sembuh? Tanya Andreas.
Tanyakanlah pada guru. Ketika ditanyakan pada Yesus, ia menjawab, adalah lebih baik bertanya apakah mereka akan bertobat. Sebab dengan sungguh-sungguh aku katakan kepadamu bahwa adalah lebih baik mati sebagai seorang penderita kusta yang kudus daripada seorang pendosa yang sehat. Kusta akan tetap ada di bumi, dalam kubur. Dosa akan ada selamanya. Aku sungguh sangat suka dengan khotbahmu kemarin sore, kata Zelot. Aku, sebaliknya, tidak. Terlalu keras untuk terlalu banyak orang di Israel, kata Iskariot. Kau seorang dari mereka? Tidak, Guru. Jadi, baiklah. Mengapa kau gusar? Sebab itu dapat berdampak buruk bagimu.